Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Jadi hari ini kita rilis berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana korban adalah anak tiri daripada pelaku. Korban inisial N, kelahiran tahun 2012, dari yang kita kurang lebih baru umur 13 tahun. Jadi pada saat melakukan pencabulan, memang tersangka ini melakukan ancaman terhadap korban. Ancamannya seperti ini, awas kamu, jangan bilang mama ya, kamu nggak takut mama jualan sendiri kalau ayah masuk penjara. Di Jawa Tengah, pemirsa, jajaran unit Reskrim Polsek Sewon, Polres Bantul, Polda DIY berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku penipuan bermodus transaksi jual beli atau COD handphone melalui marketplace. Kedua pelaku penipu modus COD handphone mewah ini menyasar penjual ponsel mahal, kemudian mengajak transaksi di rumah kontrakan yang sebelumnya mereka sewa hanya untuk melancarkan aksinya. Kapolsek Sewon, Kompol Sultanuddin menjelaskan, 2 pelaku berinisial AS 28 tahun warga Kembaran Banyumas dan YR 28 tahun asal Bengkulu. Awalnya berpura-pura berminat membeli iPhone 15 Pro milik korban GDA 23 tahun warga Jetis, Kota Yogyakarta yang dijual melalui marketplace. Saat pertemuan, AS mengaku sebagai penghuni kontrakan dan menyepakati harga dengan korban. Korban pun menyerahkan ponselnya kepada AS, namun pelaku beralasan hendak mengambil uang dan masuk ke dalam rumah, lalu keluar lewat pintu belakang. AS langsung kabur bersama YR yang sudah menunggu di belakang rumah membawa kabur handphone korban. Tersangka itu punya ide yang lumayan unik, karena dari posisi dia perencanaan menyiapkan tempat dengan juga sistem pesan di marketplace, ada lokasi, kemudian di saat berikutnya dia komunikasi dengan penjual handphone untuk pesan di satu handphone yaitu iPhone 15 itu, sehingga uniknya itu dia tanpa modal apapun dia bisa mengambil satu keuntungan yang menurut kami luar biasa. Dan kedua, saya menghimbau kepada masyarakat pemilik kos, kontrakan, rumah dan sebagainya, tolong kalau memang ada orang-orang yang mau melakukan kontrak sebelum terjadi kontrak resmi, jangan berikan kesempatan mereka itu untuk masuk dan tinggal sementara di tempat itu. Sebenarnya mungkin dicek sesuai kesepakatan, selesai, cocok, keluar lagi, kunci diambil, sehingga nanti setelah tadi transaksi untuk sewa kontrak terjadi, baru bisa diserahkan kuncinya kepada yang kos. Menerima laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Sewon langsung melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa handphone milik korban akan dijual oleh seseorang di sebuah konter HP di kawasan Gujayan, Condong Catur, Depok, Sleman. Petugas kemudian mengamankan 2 orang saksi AA dan IK yang mengaku diminta tolong oleh AS untuk menjual handphone tersebut. Dari informasi yang dari yang hasil pengembangan penyelidikan kami yang kami terima, itu memang ada beberapa TKP. Salah satunya yang kami ungkap itu di wilayah Sewon, satu TKP ini. Tapi sebetulnya banyak TKP yang lain di wilayah Bantul, di wilayah Kota Sleman ada. Dan sasarannya itu handphone yang mungkin mahal, yaitu iPhone 15 juta. Dia nggak ngambil market yang lain. Kemungkinan nilai ekonomisnya yang jadi pertimbangan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, memimpin langsung proses evakuasi jenazah yang ditemukan mengapung di perairan Teluk Banyu Biru, kawasan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah diduga merupakan korban ke-13 dari tragedi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Penemuan jenazah pertama kali dilaporkan sekitar pukul 17 WIB oleh penjaga penangkaran Mutiara yang berada di sekitar lokasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim laut gabungan yang dipimpin Kapolsek Muncar AKBP Mujiono bergerak cepat ke lokasi dengan menggunakan kapal nelayan milik Sukimin. Tim tiba di titik penemuan sekitar pukul 21 WIB setelah menempuh perjalanan selama 90 menit dari bibir pantai satelit Muncak. Kondisi medan laut yang berat dan gelombang yang cukup tinggi membuat proses evakuasi dilakukan secara hati-hati. Setelah berhasil mengangkat jenazah ke atas kapal, tim membawa korban ke daratan dan tiba di pesisir pantai satelit sekitar pukul 23.30 WIB. Selanjutnya, proses evakuasi darat dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra. Dan kemudian jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVA Polda Jatim. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra juga menegaskan bahwa pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban ditemukan. Koordinasi intensif tetap dilakukan dengan Basarnas, TNI, relawan, dan pihak keluarga korban. Dengan penemuan ini, total jenazah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi dari insiden KMP Tunu Pratamajaya kini berjumlah 13 orang. Dari Humas Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, di pagi harinya, tim gabungan mengevakuasi satu jenazah perempuan tanpa identitas yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Gilen, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Jenazah tersebut diduga merupakan korban ke-14 tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali. Penemuan jenazah terjadi sekitar pukul 3.58 waktu Indonesia Barat. Dua warga Muhahir dan Nanang yang tengah melakukan patroli di sepanjang garis pantai Blok Kacangan melihat sosok tubuh tergeletak di pasir. Keduanya segera melaporkan temuan tersebut ke Polsek Tegal Limo. Menindaklanjuti laporan warga sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dikerahkan ke lokasi. Tim tersebut dipimpin Kapolsek Tegal Limo Ibtu Sadimun dengan melibatkan unsur TNI, Polri, tenaga medis, serta petugas dari Balai Taman Nasional Alas Purwo. Jenazah berhasil dievakuasi dalam kondisi tanpa identitas. Proses evakuasi berlangsung lancar meski lokasi penemuan berada di kawasan terpencil dan berbatasan langsung dengan hutan lindung. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Belambangan Banyuwangi untuk diproses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Tim DVI akan mencocokkan data antemortem dan postmortem guna memastikan identitas korban. Hingga kini aparat gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan atas insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Dari Humas Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 ada yang berbeda dengan rutinitas personel Polsek Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menjalankan fungsi keamanan, Bribka Aswin Jahar membuka jasa cukur secara gratis saat berpatroli keliling kampung. Bribka Aswin Jahar, anggota Babikam Tipmas di Polsek Bajeng ini menunjukkan contoh inisiatif unik dan inspiratif dengan membawa alat cukur, trimmer, sisir, dan kain penutup di box motor dinasnya yang bertuliskan cukur gratis.
Bribka Jahar menyambangi warga dari rumah ke rumah, pos ronda, hingga teras rumah warga di Desa Tanah Bangka dan Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat. Layanan ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, lansia, hingga warga kurang mampu. Bribka Jahar melakoni jasa cukur rambut gratis kelilingi kampung sudah 5 tahun. Awal mula, cukur keliling gratis ini dilakukan karena kebiasaannya saat berada di pasukan, waktu di Brimob kita sering saling cukur rambut. Setelah bertugas jadi Babi Kamtibmas, Johar melihat bahwa kedekatan dengan warga bisa dibangun melalui aktivitas sederhana sembari menyisipkan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Babin Kamtibmas di Polsek Bajeng, Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan, Bribka Aswin Jahar, membuka jasa cukur secara gratis saat berpatroli keliling kampung. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Aswin Jahar. Selamat sore Pak Aswin. Selamat sore Pak. Pak, bagaimana awal mula Anda melakukan giat jasa cukur secara gratis? Baik Pak, awal mula kami melakukan pelayanan jasa cukur gratis berawal dari pengalaman kami pada saat di pasukan waktu di Korbrimob yang di mana kita saling sering baku cukur. Berawal dari itu dengan adanya keterampilan seperti itu kami gunakan untuk melakukan pendekatan emosional dengan masyarakat. Seperti itu Pak. Pak, sejak kapan Bapak melakukan aktivitas tersebut? Alhamdulillah aktivitas ini kami lakukan kurang lebih 5 tahun sejak kami menjadi Babin Kamtibmas, begitu Pak. Pak, siapa saja yang menerima jasa cukur Anda secara gratis? Kalau sejauh ini yang kami berikan pelayanan cukur gratis dari segala kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia yang mau dicukur. Dan saya rasa kegiatan ini sangat efektif untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan sembari memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas. Begitu. Pak, berapakah orang rata-rata yang memanfaatkan jasa cukur gratis Anda? Biasanya pada saat kami turun di wilayah, biasanya 1 orang saja dulu, tapi setelah itu mereka baku panggil-panggil, akhirnya minimal 5 orang dalam satu titik seperti itu. Pak, terlihat juga Bapak melakukan cukur rambut kepada ODGJ. Dapat dijelaskan Pak? Betul Pak, pada saat itu ada salah satu warga kami yang mengalami gangguan jiwa. Saya sangat prihatin melihat penampilannya yang acak-acakan, sehingga itu secara manusiawi lah kami melakukan pelayanan cukur gratis meskipun kondisi saudara kita itu dalam keadaan sakit jiwa. Begitu Pak. Pak, pesan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan dan segera melapor ke kepolisian jika ada potensi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungan. Ya, tentunya kalau ada gangguan Kamtibmas, sebaiknya kami sarankan kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan kepada pihak kepolisian, terutama Babin Kamtibmas, agar melakukan langkah awal proses hukum tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Bribka Aswin Jahar, Babin Kamtibmas Polsek Bajeng, Polres Goa, telah bergabung bersama kami. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.